Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada Samidi datang, bolehlah kita lempar kuali. Halo Sobat Nobar, selamat datang di Nobar. Kembali lagi bersama saya Mamang Tobi yang kali ini akan membawakan film baru berjudul The Wild Blade of Strangers yang dirilis pada tahun 2024. Menceritakan tentang seorang penjual arang dan kayu bakar yang berusaha melindungi keturunan putra mahkota dari pangeran jahat yang ingin melakukan kudeta. Menariknya, film ini dibintangi oleh Max Zhang yang digadang-gadang sebagai cikal bakal pengganti Jet Li di dunia perfilman Tiongkok dan Hong Kong. Harusnya sih sudah pasti film ini akan dipenuhi dengan aksi bela diri yang sangat epik. Kalau nggak, tonjokin saja saya nanti ya. So, tanpa berlama-lama lagi, siapkan mata, telinga, dan anu-anuan kalian semua. Mari kita nobar dan inilah The Wild Blade of Strangers. Film dimulai dengan adegan yang sangat tragis di mana kerajaan Tiongkok mengalami pertumpahan darah akibat perebutan tahta. Di saat kaisar baru saja meninggal, ada orang yang ingin merebut kekuasaan. Dia adalah pangeran tertua bernama Qi, atau kita sebut saja dia Samidi karena sifatnya yang serakah. Dia tidak terima jika tahta kerajaan diwariskan kepada orang lain. Oleh sebab itu, dia membantai putra mahkota dan seluruh pengikutnya. Selain membantai, dia juga memimpin seluruh prajuritnya untuk mengepung ibu kota. Di sisi lain, putra mahkota yang nyawanya tinggal satu bar mengancam Samidi dan mengatakan bahwa dia tidak akan bisa melenyapkan keturunannya. Sebulan semenjak kejadian, ancaman putra mahkota masih menghantui pikiran Samidi layaknya janji teman yang belum bayar hutang. Tidak lama kemudian, ajudannya yang bernama Zhang melaporkan bahwa putra mahkota memiliki seonggok bayi yang menurut aturan kerajaan, bayi tersebut berhak menjadi raja di masa depan. Mendengar itu, Samidi pun menyuruh Zhang untuk menghabisi bayi itu serta semua pengikut putra mahkota yang masih hidup. Di lain pihak, kita diperkenalkan dengan tokoh utama di film ini. Dia adalah Tian Anye, seorang penjual arang biasa yang sedang mencoba bertahan hidup di tengah kemiskinan dan kerasnya kehidupan. Selama bekerja, dia selalu ditemani oleh Paman Zhao yang sudah dia anggap seperti ayah sendiri. Keesokan harinya, mereka berdua berkelana ke kota untuk menjual satu gerobak arang agar bisa dapat cuan selangit. Apalagi di sana sedang musim dingin dan orang-orang sudah pasti akan membutuhkan arang untuk menghangatkan ruangan mereka. Namun untuk mendapatkan izin berjualan, petugas bea cukai meminta mereka agar menyetorkan 100 kg barang dagangan yang mereka bawa. Dan tentu saja hal itu membuat Paman Zhao sangat marah. Iki coro konsepe piye Kang? Di saat yang bersamaan, di dalam kerajaan sedang terjadi upacara pelantikan Yang Dong yang akan menjadi kaisar baru dalam waktu dekat. Di sini, Samidi sengaja menjadikannya sebagai boneka karena usianya yang masih bocil dan mudah diatur-atur. Semua itu dia lakukan agar tidak ditentang oleh para menteri yang masih memegang teguh undang-undang kerajaan. Setelah pelantikan, para menteri memohon kepada Yang Dong untuk membuat makam pahlawan bagi prajurit yang gugur dalam perang saudara. Tapi Samidi tidak menyukai hal tersebut dan langsung memberi kode kepada Yang Dong agar tidak menyetujuinya. Melihat itu, ada seorang menteri yang menentang Samidi. Akibatnya, sang menteri dijatuhi hukuman penggal kepala karena dianggap memberontak. Tanpa basa-basi, para prajurit langsung menyeretnya ke depan balai kota. Mereka lalu merantai tubuh sang menteri layaknya anjing galak. Tidak hanya itu, eksekusi mati ini juga disaksikan langsung oleh rakyat agar mereka tahu akibatnya jika menentang si Samidi. Dan setelahnya, eksekusi pun dilakukan. Di tempat lain, Tian sedang beristirahat sambil makan malam. Lalu entah kenapa dia tiba-tiba berhalusinasi melihat bayangan unta hitam yang mengingatkannya pada masa lalu yang kelam. Sementara itu, Paman Zhao yang merupakan seorang peramal mencoba menerawang dirinya sendiri. Dalam ramalannya, dia melihat nasib buruk yang akan segera datang menghampirinya.
Di saat mereka berdua hendak melanjutkan perjalanan ke tempat lain, ada seorang wanita yang meminta perlindungan mereka dari kejaran pasukan Samidi. Dan ternyata dia adalah Nie Linger, wanita yang melahirkan bayi putra mahkota. Karena kasihan, Zhao pun bersedia melindunginya. Setelah berhasil mengelabui prajurit kerajaan, mereka berdua membawanya masuk ke dalam sebuah gubuk. Di sana, Tian berusaha mengobati lukanya yang cukup parah. Tapi karena anak Nie menangis, pasukan itu pun menyerang mereka dengan panah. Sialnya, pasukan tersebut berhasil masuk ke dalam gubuk dan langsung mengepung mereka. Tidak tinggal diam, Tian pun mengambil selendang dan arang yang terbakar untuk melawan mereka semua. Namun di waktu yang bersamaan ada seorang wanita misterius yang mengawasi pertarungan tadi. Sementara itu, Zhang melaporkan kepada Samidi bahwa pasukan yang dia kirim sudah terbantai. Dan di sini, dia curiga kalau Tian bukanlah penjual arang biasa. Dari cara bertarungnya, dia terlihat seperti komandan pasukan Modao, alias pasukan terkuat di kerajaan yang sudah gugur dalam pertempuran. Dan konon kabarnya, Tian pernah mengalahkan 3.000 prajurit sekaligus. Bahkan, pedangnya mampu membunuh dewa akhirat karena mereka punya kodam tingkat atas. Akan tetapi, Samidi tidak peduli dengan laporan itu. Yang terpenting, Nie dan bayi keturunan putra mahkota harus segera disingkirkan. Dan siapapun yang menghalanginya, maka orang itu harus dihabisi. 当年的事骁勇善战，水无痕。大典之前，属下必定铲除那母子。 Di sisi lain, Tian dan kawan-kawan sedang berusaha keluar dari kota. Namun tidak lama kemudian gerobak arang milik mereka diberhentikan oleh prajurit kerajaan. Tapi beruntungnya mereka hanya ingin membeli arang. Meski begitu, Paman Zhao tidak mau menjual arangnya karena bayi putra mahkota disembunyikan di dalam gerobak. Alhasil, Nie pun mengatakan kalau arangnya sudah dipesan oleh orang lain. Di saat sedang mengelabui para prajurit, lagi-lagi ada wanita misterius yang mengawasi gerak-gerik mereka. Ngapa sih ini mengawasi terus ini wanita misterius? Singkat cerita, Tian CS berhasil keluar dari wilayah kerajaan. Dan sebelum melanjutkan perjalanan, mereka memutuskan untuk beristirahat dan makan malam. Nie kemudian berterima kasih kepada mereka berdua yang telah melindungi bayinya. Ketika Nie sedang menidurkan anaknya, Paman Zhao mengungkapkan rasa penasarannya kepada Tian. Dia sangat heran kenapa ibu dan bayi itu bisa dikejar-kejar oleh pasukan kerajaan. Nah, di sini mereka berdua belum tahu bahwa anak Nie adalah pewaris tahta kerajaan. Dan entah kenapa Paman Zhao memiliki firasat buruk terhadap bayi tersebut. Mendengar perkataannya, Tian pun meminta agar sang paman tidak terlalu suuzon. Keesokan harinya, Tian memberikan sejumlah koin kepada Nie dan menyuruhnya untuk segera pergi dari kota sebelum pasukan kerajaan mengejarnya lagi. Tapi saat mereka hendak berpisah, wanita misterius itu muncul bersama pasukannya. Dan ternyata dia adalah pendekar bernama Xingu yang merupakan tangan kanan dari mendiang putra mahkota. Dia lantas memberitahu kalau bayi yang digendong Nie adalah satu-satunya pangeran yang berhak menjadi kaisar.
Sebelum wafat, putra mahkota memberi mandat kepada Xinggu untuk membawa Nie dan anaknya keluar dari kota. Lalu berdasarkan hasil pengintaiannya, dia menganggap Tian sebagai orang yang tepat untuk membantunya. Apalagi penjual arang ini sangat hafal dengan semua jalan di kota itu. Tanpa pikir panjang, Tian langsung menolak ajakan Xinggu. Dia mengatakan bahwa dirinya hanyalah seorang pedagang arang dari Nganju. Tapi setelah dibujuk oleh Paman Zhao, akhirnya dia bersedia membantu Nie dan bayinya. Setelah sepakat membantu, mereka semua bersembunyi di sebuah penginapan. Dan sesampainya di sana, Paman Zhao bermain seruling seperti Pak Amin Rais untuk mengisi waktu luang. Mendengar alunan musiknya, Nie terlihat sangat takjub. Kemudian, sang paman mengatakan kalau suling itu adalah hadiah dari mendiang anaknya yang telah gugur di medan perang. Dan setiap merindukan anaknya, dia akan memainkan suling tersebut. Malam harinya, Zhang mendapatkan laporan tentang keberadaan bayi putra mahkota. Dan di saat yang bersamaan, Tian mengetuk pintu untuk menawari dagangan arangnya. Anak buah Zhang pun keluar untuk menemuinya. Di saat mereka berdua bertemu, terjadi tawar-menawar yang sangat alot seperti di Tanah Abang hingga membuat Zhang terganggu dan keluar dari penginapannya. Ternyata tujuan Tian memang ingin memancing Zhang lalu memperingatkannya untuk menjauh dari keturunan putra mahkota. Dan jika dia tetap ngotot, maka dia tidak akan segan untuk menghabisinya beserta semua pasukan yang dia bawa. Mengerikan. Sepulangnya dari sana, Tian segera meminta Paman Zhao untuk membawa Nie dan bayinya pergi secara diam-diam karena dia akan memancing pasukan Zhang ke dalam penginapan. Dia juga memberikan sebuah plakat yang nantinya bisa membantu sang paman di perjalanan. Selang beberapa menit, pasukan si Jamet mengepung penginapan mereka. Dan tanpa membuang waktu, Tian pun membuat asap yang menutupi seluruh gedung penginapan. Lalu setelah itu, dia mengajak Xinggu untuk membrutal bersama-sama. Meski baru saja kenal, tapi duet maut mereka berdua mampu mengalahkan pasukan Zhang dengan sangat mudah. Waktu bertarung tadi, Tian menyadari bahwa cermin kayu milik Xinggu sempat jatuh dan terkena pedang musuh. Untuk membalas kebaikannya, dia pun menawarkan diri untuk memperbaikinya. Dan setelah selesai memperbaiki, Tian terkejoet saat melihat ukiran nama Boyong di cermin tersebut. Karena ternyata Boyong adalah nama asli Samidi. Sebelum dicurigai, Xinggu langsung merebutnya saat itu juga. Tak lama kemudian, anak buahnya datang melaporkan kalau Nie dan Paman Zhao sudah menghilang dari Len. Mendengar hal itu, dia langsung menepuk pundak Tian lalu menanyakan keberadaan mereka berdua. Dia pun pura-pura tidak tahu, padahal sebelumnya menyuruh Paman Zhao untuk pergi ke suatu tempat. Tapi sialnya, saat akan hendak meninggalkan Xinggu, dia jatuh pingsan. Dan ternyata wanita itu telah menusukkan bius ketika menepuk pundaknya tadi. Di saat yang bersamaan, Paman Zhao dan Nie sedang mengendap-ngendap menuju perbatasan kota. Sayangnya, mereka dihadang oleh seorang prajurit raksasa yang bersenjata pedang Alucard.
Tanpa bertanya sepatah kata pun, raksasa tersebut langsung mengayunkan pedangnya ke arah mereka. Mereka berdua kemudian bersembunyi di kandang kuda. Melihat pasukan Zhang yang berlari ke arah mereka, Paman Zhao berpesan kepada Nie untuk menemui seseorang bernama Bosilang di kota selatan. Kemudian sang paman memutuskan untuk mengorbankan diri dengan menarik perhatian para jamet. Di lain pihak, Tian akhirnya terbangun dari pingsannya. Setelah sadar, dia bergegas mencari Paman Zhao. Namun naasnya sang paman sudah disiksa habis-habisan. Di sini, Zhang berjanji akan melepaskannya jika Tian mau menyerahkan Nie dan bayinya. Karena dia menolak, Zhang akhirnya membongkar identitas aslinya kepada Paman Zhao. Tangan kanan Samidi itu lalu mengatakan kalau Tian adalah mantan komandan pasukan Modao yang selamat dari pertempuran maut. Selama ini dia menyembunyikan identitasnya karena menyesal telah membunuh anggotanya yang tidak lain adalah anak Paman Zhao. Belum jelas apa alasannya, tapi intinya dia terpaksa membunuh anak sang paman demi menyelamatkan nyawa seluruh warga kota. Mendengar pengakuannya, Paman Zhao pun terlihat sangat kecewa, dan hal ini pun dimanfaatkan oleh Zhang untuk menghasutnya agar mau membalaskan dendam sang anak. Dia kemudian memberi sebilah pedang untuk membunuh Tian. Akan tetapi naasnya, Zhang mampu menghindari ayunan pedang lalu menusuknya. Sebelum menghembuskan napas terakhir, sang paman berpesan kepada Tian untuk membantu Nie dan bayinya supaya kerajaan tidak bernasib buruk. Setelahnya, mantan komandan yang sudah tertidur cukup lama kini bangkit kembali dan menunjukkan kekuatan aslinya. Tian sebenarnya menguasai jalannya pertarungan, hanya saja dia dihantui oleh bayangan unta hitam yang mengingatkannya pada anak Paman Zhao. Alhasil Zhang pun langsung menyerangnya dengan membabi buta. Zhang dan pasukannya lalu membawanya ke penjara kerajaan untuk diinterogasi dan disiksa sampai dia mau memberitahu lokasi Nie dan bayinya. Namun sebagai pendekar sejati, dia lebih baik mati daripada mengorbankan martabatnya. Di sisi lain, Qin Gu berhasil membawa Nie sampai di kota selatan dengan selamat. Di tempat ini kita diperkenalkan dengan Bosilang yang merupakan kenalan Tian dan Paman Zhao. Dia lantas mengajak mereka berdua masuk ke dalam rumah agar bisa istirahat terlebih dahulu. Sementara itu, Nie tampak khawatir dengan keadaan Paman Zhao dan Tian. Qin Gu pun memberitahu kalau penjual arang itu sudah tewas dibunuh Zhang. Lalu di tengah obrolan mereka, anak buah Qin Gu melaporkan bahwa Tian telah dimasukkan ke dalam penjara kerajaan. Tentu saja, hal itu membuat Nie merasa bersalah karena dia adalah orang yang melibatkannya dalam masalah ini. Kembali ke ruangan tahanan. Kali ini Zhang menyayat tubuh Tian dengan pisau tumpul supaya siksaannya lebih menyakitkan. Tapi lagi-lagi mantan komandan itu sama sekali tidak gentar dan tidak takut dengan ancamannya. Kelas dan
Keesokan harinya, Chin-gu menceritakan tentang kejadian semalam kepada Bosilang. Mendengar ceritanya, dia pun tampak sangat sedih dan merasa bahwa ini kesempatannya untuk membalas kebaikan Tian yang pernah menyelamatkannya di medan perang. Bersamaan dengan itu, anak buah Chin-gu yang sedang mabuk beras kencur masuk ke dalam rumah dan hendak memperkaos Nie. Di sini, dia tidak sengaja keceplosan dengan menyebut Nie sebagai tumbal persembahan. Beruntung, suara teriakannya terdengar sampai ke telinga Chin-gu dan Bosilang. Sontak, mereka berdua langsung datang menyelamatkannya. Setelah aman, Nie bertanya kenapa anak buah Chin-gu menyebut dirinya sebagai persembahan. Dan Chin-gu pun mengakui hal tersebut bahwa dia berniat menjadikan Nie dan bayinya sebagai umpan untuk menghabisi Samidi. Dan di sini terungkap bahwa pendekar wanita ini berasal dari kampung halaman Nie yang memiliki dendam pribadi kepada Samidi. Sebab Pangeran Jamet itu telah membuat para warga menderita. 齐王携杨栋在建阳门祭拜，待齐王独自上前，我便将其刺杀。 Merasa putus asa, Nie pun mengancam akan COD dengan malaikat maut jika Chin-gu tidak menyelamatkan Tian. Karena bagaimanapun juga, dia adalah satu-satunya orang yang bisa melawan Samidi dan antek-anteknya. Di dalam penjara, Zhang CS masih lanjut menyiksa Tian. Kali ini mereka menancapkan paku di kedua tangannya. Tapi meskipun begitu, semua siksaan mereka sama sekali tidak menggoyahkan pendiriannya. Beberapa saat kemudian, Zhang mendapatkan panggilan dari Samidi. Dan ketika si Jamet pergi, Tian kembali melihat bayangan unta hitam. Dia merasa bahwa bayangan itu adalah pertanda agar dirinya tidak mati sebelum menuntaskan rasa bersalahnya kepada Paman Zhao. Oleh karena itu, dia langsung melepaskan paku tersebut, kemudian membrutal dan membantai semua penjaga penjara. Berkat bantuan dari Chin-gu dan Bosilang, akhirnya dia berhasil membantai semua Jamet yang ada di sana. Tanpa berlama-lama lagi, mereka pun bergegas pergi menggunakan kereta kuda. Karena terluka cukup parah, Tian pun memutuskan untuk meregen nyawanya terlebih dahulu. Sementara itu, tangan kanan Zhang yang bernama Liu terlihat membidik mereka dengan panah. Namun entah kenapa, dia tidak jadi menembaknya. Di dalam istana, Samidi bertanya kepada Zhang sudah sejauh mana perkembangan misinya. Dia sangat khawatir jika bayi tersebut belum ditemukan. Dan agar Zhang semakin termotivasi, Pangeran Jamet ini pun berjanji akan mengangkatnya menjadi jenderal apabila berhasil membunuh bayi tersebut. Tapi raut muka Samidi berubah seketika saat Liu melaporkan bahwa Tian berhasil kabur dari penjara. Dan tentu saja, Samidi sangat marah kepada Zhang. Dia pun langsung mencopot jabatannya dan menyerahkannya kepada Liu. 你现在是无官无职。 Beralih ke tempat Bosilang, Tian baru saja bangun dari tidurnya. Nie lalu memberinya pil penambah stamina agar bernyawa dan mananya terisi penuh. Dia juga memberinya suling milik Paman Zhao untuk mengenang kematiannya. Tian kemudian bertanya pada Chin-gu apakah dia berpihak kepada Samidi karena dia pernah melihat nama Pangeran Jamet itu di cermin miliknya. Dan tidak disangka-sangka, Chin-gu mengakui kalau Samidi adalah ayah kandungnya. Namun gara-gara si Jamet, ibunya stres hingga COD dengan malaikat maut. Tidak hanya merenggut nyawa sang ibu, Samidi juga merenggut nyawa putra mahkota, orang yang sangat dia hormati. Jadi walaupun memiliki hubungan darah, dia akan tetap balas dendam. Mereka lalu melanjutkan perjalanan ke sebuah kuil untuk melakukan ritual perlindungan bayi. Tapi Nie tampak khawatir jika bayinya benar-benar akan dijadikan umpan oleh Chin-gu.
Di saat Nie berdandan, Tian membuka sebuah peti yang dibawa oleh Bos Silang. Dan ternyata peti tersebut berisi perlengkapan perangnya ketika menjadi komandan pasukan Modao. Dia pun langsung memakai baju zirah dan melakukan pemanasan menggunakan pedang besarnya. Di waktu yang sama, Chin-gu masuk ke dalam ruangan Nie, tapi dia terkejut karena bayi putra mahkota sudah tidak ada di dalam ruangan. Dia pun bergegas pergi ke pintu belakang untuk menghadang seorang nenek-nenek yang sangat mencurigakan. Dan benar saja, nenek itu membawa kabur sang bayi. Chin-gu langsung merebut bayinya tanpa sopan santun. Dan ternyata si nenek telah bekerja sama dengan Nie untuk membawa bayinya agar tidak dijadikan alat untuk balas dendam kepada Samidi. Beberapa saat kemudian Tian muncul dari balik pintu. Lalu dengan cepatnya dia merebut bayi itu kembali dan menyerahkannya pada Nie. Di sini dia menyuruh Chin-gu untuk diam di tempat. Dan jika berani melangkahkan kakinya, maka dia tidak akan segan untuk menebas tubuhnya. Tapi pendekar wanita itu sama sekali tidak takut dan langsung menyerangnya. "你为何执迷不悟？你畜生，毁了我母女一场！" Setelah bertarung singkat, Tian yang sudah full item akhirnya berhasil membuatnya tidak sadarkan diri. Lalu tanpa menunggu lama, Nie meminta sang nenek untuk segera mengamankan bayinya. Kemudian Tian bersama para warga merombak tempat itu menjadi benteng pertahanan. Mereka semua tidak jadi ke upacara dan memutuskan untuk bertempur melawan pasukan kerajaan. Di tempat lain, Liu mendapat laporan dari anak buahnya kalau mereka berhasil menemukan lokasi Tian dan Nie. Sontak, dia segera mengerahkan pasukannya untuk mengepung tempat yang dimaksud. Sebelum perang dimulai, Tian meminta Bos Silang untuk pergi ke tempat yang aman. Namun tawarannya ditolak karena dia ingin membayar utang budinya. Ketika pasukannya sedang bersiap, Tian menitipkan suling milik Paman Zhao kepada Nie. Dia juga berjanji akan menghabisi pasukan kerajaan demi melindungi bayi putra mahkota. Tidak berselang lama, Liu dan pasukannya sampai di tempat tersebut. Dia menyuruh Tian CS untuk keluar dan menyerahkan diri. Namun Bos Silang justru memukul gendang dan perang pun dimulai. Bersamaan dengan itu, Chin-gu akhirnya terbangun dari pingsannya. Dia langsung melindungi Nie yang sedang melakukan ritual untuk menjaga bayinya. Meskipun pasukan Liu terus menembakkan panah, tapi pendekar satu ini tetap berjuang hingga titik darah penghabisan. Di sisi lain, nasib tragis juga menimpa Bos Silang. Di saat yang lain sibuk bertarung, dia masuk ke dalam balai lalu mengorbankan dirinya dengan meledakkan sebuah dinamit. Sementara itu, Tian akhirnya berhadapan dengan Liu. Dan karena sudah tidak ada pasukan yang tersisa, mereka berdua pun akhirnya berduel dengan sangat brutal.
Setelah menebasnya dengan pedang raksasa, Tian bergegas untuk mengecek teman-temannya. Akan tetapi, hanya Nie yang masih hidup. Saat sedang berkabung, dia dikejutkan dengan kehadiran Zhang yang datang dengan full item. Dia ingin menantang Tian secara jantan karena dia penasaran bagaimana rasanya berduel mati-matian melawan seorang mantan komandan paling brutal di pasukan Modao. Tanpa basa-basi, mereka langsung memasang kuda-kuda sambil menggenggam pedang masing-masing dan pergelutan pun berjalan dengan sangat epik. Sama-sama pernah menjadi komandan, mereka pun saling jual beli serangan. Namun tetap saja Tian memiliki level kebrutalan yang jauh di atas Zhang. Alhasil, dia mampu menghabisi tangan kanan Samidi itu dengan sebuah tebasan maut. Keesokan harinya, Tian nekat mendatangi istana tanpa bantuan siapapun. Dan tanpa membuang waktu lagi, dia pun menebas Pangeran Jamet itu dengan pedang milik Jingu. Dia melakukan itu untuk membalaskan dendam Jingu yang belum tuntas. Tapi ternyata Yang Dong ada di ruangan tersebut dari tadi. Tian kemudian memberi nasihat kepada calon kaisar bocil itu agar membuat keputusan yang tepat karena dia sudah tidak disetir lagi. Beberapa hari setelahnya, upacara pengangkatan Kaisar Yang Dong akhirnya dilaksanakan. Dan sesuai dengan wejangan dari Tian, kaisar bocil ini menentukan kebijakan yang adil bagi rakyatnya. Di lain pihak, Tian bersama Nie dan sang buah hati memilih untuk pergi dari wilayah kerajaan. Setelah berjalan cukup jauh, mereka menemukan sebuah gulungan resmi kerajaan di balik sarung bayi. Dan ternyata gulungan tersebut adalah sebuah titah dari mendiang putra mahkota, yang intinya bayi itu pasti akan menjadi raja ketika sudah besar nanti. Dan film pun tamat dengan sangat epik. Dari film ini kita belajar bahwa masa lalu yang kelam bisa menjadi motivasi untuk masa depan yang lebih baik seperti yang dilakukan oleh Tian. Tapi di sisi lain hal itu juga bisa membuat hidup kita semakin rusak. Contohnya, mantan penjudi slot yang bayar utang pakai pinjol. Suram. Segitu dulu untuk hari ini. Saya Tobi mewakili user MM yang gak pernah di cover, mengucapkan sampai jumpa di video selanjutnya dan kamsya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.